Bu. Sudah. Baik, Ibu dan Bapak, ya sebetulnya ini adalah materi yang sedang hits saat ini, di mana Ibu Bapak barangkali sebagai guru di eh, negara Indonesia tentunya harus bisa memahami regulasi ataupun kebijakan yang diberikan oleh negara kita, ya. Nah, tentunya hal ini juga untuk kebaikan dan juga kemajuan dari pendidikan bangsa kita, Ibu Bapak ya, yaitu tentang pembelajaran mendalam. Tentunya pembelajaran mendalam ini tidak asing Ibu Bapak ya. Ibu Bapak semua sudah mendengar apa sih itu pembelajaran mendalam begitu ya. Nah, untuk menghemat waktu barangkali kita akan lanjut saja atau langsung saja ke materinya. Nah, tapi sebelum saya paparkan lebih jauh, barangkali saya ingin tahu dulu nih, menurut Bapak Ibu apa sih pembelajaran mendalam itu ya? Di judul kemarin sudah ditulis ya, ada meaningful, ada mindful, ada joyful gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih pembelajaran mendalam itu? Saya persilahkan Ibu Bapak menulis versinya, versi Ibu Bapak sendiri ya, di chat di sini ya, di Zoom ini. Silakan. Saya ingin tahu gambaran Ibu Bapak tentang pembelajaran mendalam yang tentunya saya yakin di sini itu bervariasi ya. Ada yang sudah mendengar lebih jauh, ada yang baru eh, remang-remang, tentunya ada juga yang barangkali baru gitu mendengar ya. Yang sering didengar adalah deep learning misalnya, tapi pembelajaran mendalam itu apa gitu ya. Padahal masih tetap sama ya, karena ini diadopsi oleh kita, oleh bangsa kita menjadi pembelajaran mendalam. Baik Ibu Bapak, saya persilakan untuk menulis di chat ya, menurut versi Ibu Bapak. Silakan. Saya mau buka chatnya. Ada yang menuliskan? Silakan. Nah, ini Menulis, Bu. ya, siap. Ini udah banyak ya. Pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang disuguhkan dengan metode yang tepat sesuai materi ajar. Luar biasa ya. Pembelajaran yang menyenangkan mungkin ya, bermakna dan mendalam. Oke. Kemudian ini Ahsanuddin, pembelajaran mendalam menurut saya memberikan pengalaman bermakna untuk siswa. Luar biasa ya. Kemudian ada berapa lagi? Barangkali Pak Arif bisa dibacakan, Pak Arif, 2 atau 3 lagi bisa bantu. Baik, Ibu. Di sini dari Eri ya, SMPN 3 Ciasang. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan holistik yang berfokus pada 3 prinsip utama: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, yang tujuannya menciptakan peserta didik yang kritis, kreatif, dan mampu menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata melalui Lengkap ya. proses secara menyeluruh, pola pikir, hati, rasa, dan raga. Lengkap ya, Bu ya? Wah, lengkap itu. Ada dari Luar Bu biasa. dia ya, pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Iya, banyak. Ah, Dari Bu Binti Komaidah, wes. pembelajaran yang sampai sasaran katanya. Oke, Anak 2 lagi aja, Pak. Boleh. mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Gitu, Ibu. Ya, terima kasih. Wah, ini luar biasa sekali ya dengan peserta yang sekitar 400 lebih gitu ya. Ini teman-teman sangat-sangat luar biasa ini ya motivasinya semuanya menuliskan. Oke, baik Ibu dan Bapak, kita lanjut ya. Nah, yang Ibu Bapak tuliskan tadi di chat itu semuanya sudah mendekati ya. Artinya Ibu Bapak sebetulnya tidak merasa asing gitu ya dengan pembelajaran mendalam ini, karena memang pembelajaran mendalam ini sudah menjadi keseharian daripada Ibu Bapak di dalam mengajar begitu ya. Luar biasa. Baik Ibu dan Bapak, ini apakah sudah berpindah? Belum, Bu Dokter. Belum, Belum Bu. ya? Belum, Bu. Ya, Belum. saya ganti dulu ininya, setupnya sebentar. Oke.
Nah, sudah berganti? Sudah. Nah, sebetulnya apa sih latar belakang dari pembelajaran mendalam ini? Kenapa sih pemerintah itu menggulirkan gitu ya pendekatan ya? Ini sebetulnya merupakan pendekatan Ibu Bapak ya, bukan kurikulum. Karena kurikulum itu masih tetap kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Hanya di sini pendekatan dari kurikulum yang harus diterapkan oleh Ibu Bapak di dalam Ibu Bapak mengajar itu harus sesuai dengan pembelajaran mendalam. Jadi ini adalah merupakan pendekatan ya. Nah, Ibu Bapak, ini di sini saya menuliskan ada, bukan saya ya, dari regulasi pemerintah nih ya, ada 4 yang melatar belakangi pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah perubahan masa depan sulit diprediksi. Nah, ini saya ingin mendengar suara Ibu Bapak, boleh silahkan raise hand, nanti Pak Alip akan memandu ya, siapa yang raise hand paling dulu, barangkali apa sih arti dari perubahan masa depan yang sulit diprediksi itu. Silakan Pak Alip sambil dilihat ya. Siap, Bu Dokter, siap. Ada nggak yang kira-kira, oh saya paham nih apa maksudnya gitu ya. Latar belakang dari perubahan masa depan sulit diprediksi. Ada? Boleh satu orang menjabarkan? Silakan Bapak Ibu untuk raise hand. Barangkali ada yang berkenan untuk Atau misalnya nomor 2 nih, permasalahan mutu pendidikan baik literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan juga ketimpangan pendidikan. Atau adanya bonus demografi nih, ya, atau visi dari Indonesia ya 2045 Indonesia emas ya, atau kompetensi masa depan. Boleh dari keempat ini siapa yang mau menjabarkan barangkali? Ada? Nah, kita interaktif dulu ya. Waalaikumsalam, Bu Septi ya? Atau siapa? Ibu Eka Ya. Listiawati, Bu Bu. Eka, ya. Dari Mohon pulau izin mana? Ibu tidak on kamera dari Oke, Cianjur. oh, dari Cianjur. Silakan coba Ibu Eka. Ya, Bagaimana menurut saya Ibu mau Eka? coba berpendapat sedikit terkait perubahan masa depan yang sudah diprediksi gitu ya, Bu. Oke. Jadi mungkin latar belakangnya mengapa kita mencoba untuk adanya pembelajaran mendalam itu karena masa depan ini kan banyak perubahan, apalagi seperti sekarang teknologi ataukah mungkin perubahan iklim yang berpengaruh ke proses belajar dan sebagainya, mungkinnya banyak faktor. Nah, di sana mungkin dengan pembelajaran mendalam kita mencoba mencari hal baru yang bisa menjadi solusi karena suatu saat nanti kita nggak akan tahu seperti apa gitu ya. Dan dengan pembelajaran mendalam ini mungkin harapannya kita bisa meningkatkan mutu pendidikan, kemudian juga mungkin nanti dari sana akan lahirlah lulusan-lulusan yang bisa berkompetisi atau bisa siap menghadapi masa depan yang tidak bisa terprediksi. Mungkin seperti itu, Ibu. Mohon Luar maaf. biasa. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih sekali ya. Barangkali yang lain ada lagi yang nomor 2 atau nomor 3, nanti saya kesimpulan saya itu apa namanya disimpulkan. Silakan. Ada lagi yang mau berpendapat? Iya, saya berpendapat, Bu. Boleh, silakan. Ini dari Mohaimin Bangkalan, Bu. Bangkalan, luar biasa. Silakan, Pak. Iya, jadi memang pemerintah ingin bagaimana mutu pendidikan itu semakin tahun ini semakin bagus kualitasnya. Karena seiring juga perkembangan teknologi yang memang di semua lini ini kita harus tingkatkan dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan pendidikan, sehingga perlu juga pembelajaran mendalam ini sebagai pendekatan untuk di masa yang akan datang. Kemudian yang bonus demografi ini ternyata diperkirakan oleh pemerintah bahwa generasi muda kita yang masa-masa mendatang ini semakin banyak yang lulusan perguruan tinggi, sehingga dianggap ini bonus demografi dan bisa menopang daripada ketimpangan pendidikan yang selama ini masih terjadi di Indonesia, dan ini barangkali menjadi visi dan salah satunya misinya adalah
pendekatan pembelajaran mendalam ini untuk para pelajar kita. Demikian mungkin, Bu. Oke, luar Terima kasih. biasa. Ya, terima kasih Pak. Ya, luar biasa sekali. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu dan Bapak ini mewakili ya, itu betul ya. Intinya Ibu Bapak, perubahan masa depan yang sulit diprediksi, kemudian bonus demografi ini menjadikan pembelajaran mendalam ini penting untuk dilakukan, begitu ya. Nah, Ibu Bapak, contoh dari perubahan masa depan sulit diprediksi barangkali salah satunya ya. Kalau masa dulu ya ada ojek misalnya ya, sekarang ada Gojek. Padahal itu juga tidak terpikirkan pada saat itu, begitu ya. Kemudian sekarang misalnya anak-anak kita itu lebih senang bagaimana? Cita-citanya itu apa kira-kira? Menjadi apa? Startup. Konten kreator. Konten Konten kreator ya, bukan kontainer ya Pak ya? Konten kreator ya. Padahal di 20 tahun yang akan datang, apakah konten kreator itu masih peluangnya masih besar? Apakah itu bisa dipastikan? Tidak ya. Jadi itu artinya tidak bisa dipastikan dari sejak sekarang gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan masa depan yang sulit diprediksi. Sehingganya Ibu Bapak, anak-anak kita itu perlu bekal di dalam menghadapi tantangan ini. Perlu survive dia di dalam kehidupannya begitu ya, di dalam menghadapi masa depan. Nah, ini jadi pembelajaran mendalam mudah-mudahan menjadi solusi ya untuk anak-anak kita, mereka mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan mereka temui di depannya gitu ya, di masa depannya. Itu barangkali ya. Kemudian Ibu Bapak, permasalahan mutu pendidikan, saat ini literasi numerasi, kemudian berpikir tingkat tinggi, dan ketimpangan pendidikan itu masih banyak di Indonesia ini ya. Literasi numerasi itu terlihat dari potret rapot pendidikan, itu masih banyak yang barangkali belum hijau dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian literasi sekarang juga harus betul-betul ditingkatkan. Kenapa? Karena banyaknya medsos, berita-berita yang mungkin perlu disortir ya, perlu anak-anak kita itu melihat apakah berita tersebut itu hanya hoax atau bukan begitu ya. Kemudian numerasi juga Ibu Bapak ya sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu semua ini bisa menjadi latar belakang kenapa pemerintah menggulirkan pendekatan pembelajaran mendalam ya. Termasuk keterampilan berpikir tingkat tinggi Ibu Bapak ya. Kalau saat ini kita hanya memberikan anak-anak itu konten atau hafalan gitu ya. Nah, ini tidak relevan lagi Bu Bapak ya. Kenapa? Karena kalau hafalan sekarang dengan mengeklik AI saja, mengeklik apa itu bisa langsung. Bukan berarti tidak penting ya, tapi kita harus membelajarkan itu tidak hanya di permukaan gitu ya, berpikir hafalan atau tapi harus lebih ke mendalam lagi. Makanya disebut dengan deep ya. Deep learning itu kan pembelajaran mendalam. Harus tahu mereka itu maknanya seperti apa gitu ya. Kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi itu kan kalau selama ini kita suka memisah-misahkan gitu ya. Kalau anak SMP mah cukup dengan C2 memahami, padahal tidak seperti itu ya. HOTS-nya belum gitu ya, padahal tidak seperti itu ya. Jadi anak-anak sekarang dengan animonya mereka itu sering bertanya dan lain sebagainya itu maka harus diarahkan bagaimana mereka mencapai pemikiran yang bernalar kritis dan berpikir HOTS gitu ya. Nah, Ibu Bapak, bonus demografi juga berhubungan tadi ya dengan nanti akan membludaknya masa produktif di 2035. Kalau misalnya dalam masa produktif itu anak-anak kita lemah, nah itu sangat bahaya sekali gitu ya. Jadi di dalam bonus demografi itu ada positifnya, ada kekuatannya, tapi juga ada kelemahannya, tergantung kepada ibu bapak selaku guru bagaimana menghadirkan sosok anak yang mampu survive dengan zamannya begitu ya. Nah, jadi bonus demografi ini menjadi pemikiran kita selaku guru gitu ya. Baik. Nah, Ibu Bapak, kompetensi abad 21 juga atau kompetensi masa depan ini sangat penting karena era globalisasi dan lain sebagainya seperti di Alif ini kan juga kita sudah mendunia sebetulnya ya dengan platform yang akan kita pakai gitu ya.
Nah itu kompetensi masa depan itu kemarin kita tahu 4C ya, 4C itu kolaborasi, kemudian berpikir kritis, kreatif, dan juga komunikasi. Nah sekarang itu sudah jadi 6C Ibu Bapak ya, ada tambahannya yaitu citizen dengan karakter. Oke. Bisa. Nah, sehingganya Ibu Bapak perlu pembelajaran mendalam itu dengan cara pendekatan pembelajaran yang menambah karakteristik praktik pedagogik. Jadi Ibu Bapak selaku guru itu harus mampu menjalankan praktek pedagogik karena seorang guru itu kan memiliki 4 kompetensi ya, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kepribadian, sosialnya. Artinya apa? Artinya kompetensi pedagogik ini harus dikuasai oleh Ibu Bapak. Mau tidak mau, Ibu Bapak harus terus belajar, belajar sampai dengan akhir hayat. Apa sih makna dari praktek pedagogis ini? Yaitu yang pertama Ibu Bapak harus terlibat di dalam pembelajaran ya. Jadi keterlibatan guru, keterlibatan siswa yang dibangun oleh guru ya, itu harus menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Ya, jadi siswa itu harus diaktifkan gitu ya. Jadi harus terlibat di dalam pembelajaran. Kemudian berkesadaran, artinya siswa itu guru harus mampu membangun kesadaran peserta didik yaitu dengan memantik motivasi secara intrinsik ya dari dalam gitu. Kemudian memuliakan, ini penting Ibu Bapak. Kalau guru ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai peserta didik. Jadi saling menghargai ini penting di dalam pembelajaran ya. Jadi tidak ada lagi guru yang mendikte anak harus menyuruh-nyuruh, tidak ya. Tapi kita menghargai siswa, siswa pun akan menghargai kita begitu. Jadi itu konsep dari memuliakan. Kemudian pengembang budaya belajar. Nah Ibu Bapak, pengembang budaya belajar ini adalah kreativitas dan juga inovasi di mana melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Jadi Ibu Bapak, saat ini kita sebagai guru harus mampu memantik ya tadi ya, bagaimana kemandirian mereka di dalam belajar gitu ya. Jadi tidak harus terus disuapi, tapi mereka harus terpantik, harus ada keinginan untuk belajar. Nah, kalau siswa kita ada secara insistik ingin belajar, berarti gurunya sudah mengembangkan budaya belajar. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi digital, Ibu Bapak. Mau tidak mau, dunia ini sudah berubah. Revolusi industri terus berkembang, ya, sehingganya pemanfaatan teknologi digital ini sudah melekat dalam pembelajaran kita, Ibu Bapak, ya. Mau tidak mau, kita harus menggunakan pemanfaatan teknologi digital, ya. Dan juga multidisiplin, Ibu Bapak. Jadi kalau Ibu Bapak mengajar misalnya bahasa Arab, mau tidak mau di dalam bahasa Arab itu ada juga matematikanya, gitu ya. Ada juga bahasa bahasa yang lain, misalnya untuk terjemah. Ada juga ilmu pengetahuan yang bisa dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Atau misalnya matematika, tentunya bisa dengan berbagai bahasa, begitu ya. Jadi multidisiplin itu menjadi sesuatu yang harus kita usung, gitu ya. Oke, Ibu Bapak. Nah, ini adalah kenapa ya keluar ini? Ibu Bapak, apakah ini keluar ini di layar? Sudah. Anak SD. Keluar, Bu. Keluar. Anak SD. Keluar. Oke, anak SD. Iya. Nah, ini Ibu Bapak ya definisi dari pembelajaran mendalam atau deep learning ya. Jadi pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar, Ibu Bapak. Jadi suasana belajar itu harus bermakna, menggembirakan ya. Nah, ini dengan menerapkan proses pembelajarannya yaitu tadi ya, berkesadaran atau meaningful, kemudian bermakna meaningful, kemudian menggembirakan joyful ya. Melalui apa? Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah ini Ibu Bapak ya. Oke, saya sepertinya tidak harus diinikan satu-satu ya, sambil jalan aja ya. Nah jadi pembelajaran mendalam dengan menerapkan berkesadaran, bermakna,
berkesadaran bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, kemudian apa sebentar. Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Olah pikir itu tentunya berhubungan dengan pola pikir, berpikir kritis, kreatif, dan lain sebagainya ya. Olah hati berarti berhubungan dengan jiwa mereka. Bagaimana kejujuran itu harus dibangun, bagaimana tanggung jawab itu harus dibangun. Ini lebih ke dirinya, gitu ya, lebih ke dirinya. Bagaimana kemandirian itu harus dibangun, maka itu olah hati. Dan olah rasa itu lebih ke bagaimana dia empati terhadap orang lain. Jadi subjeknya itu orang lain gitu ya. Jadi bagaimana dia bersikap terhadap orang lain begitu ya. Kemudian olahraga. Olahraga itu lebih ke fisik, bagaimana mereka harus sehat gitu dalam hidupnya ya. Tidak selalu memakan junk food dan lain sebagainya. Nah, di sini ini tuh olah-olah ini tuh diharapkan ya melalui olah-olah ini mewujudkan 8 profil lulusan. Apa saja sih 8 profil lulusan ini? Nah, mari kita lihat. Ibu Bapak saya yakin juga sudah lebih paham ya. Jadi apa istilahnya tuh ini hanya menguatkan saja barangkali dari saya ya. Nah, ya Ibu Bapak, yang 3 ini berkesadaran bermakna menggembirakan ini adalah prinsip ya. Bagaimana sih berkesadaran itu? Maka berkesadaran itu merupakan pengalaman belajar ya yang diperoleh pada saat peserta didik ini menyadari ya, menyadari belajar sehingga dia mau belajar secara aktif ya dan juga mampu meregulasi diri. Oh, saya harus berhasil nih. Saya harus bisa nih. Nah, itu termasuk kesadaran. Nanti ada juga indikator-indikatornya atau karakteristiknya. Bermakna itu lebih singkatnya adalah bagaimana peserta didik mengkonstruksi ya pengetahuan baru itu dengan pengetahuan lamanya ya sehingga bermakna untuk kehidupan mereka gitu ya. Menggembirakan tentunya suasana belajar yang menyenangkan ya, menantang gitu ya. Jadi mereka merasa dihargai, itu akan menggembirakan. Jadi secara emosional terhubung gitu ya. Oke, nah ini olah pikir tadi sudah. Nah, Ibu Bapak ini yang esensial dari pembelajaran mendalam ya. Gambarnya sering Ibu Bapak lihat, tapi maknanya kita akan kupas satu-satu ya. Ibu Bapak, ini kalau saya lihat gambar ini ya, mengingatkan zaman saya, ini zaman telepon yang diputar-putar begitu. Ibu Bapak mengalami telepon yang diputar-putar begitu ya, angka berapa putar begitu ya. Nah, ini anggaplah seperti itu. Maka kalau terhubung kita harus memutar nomornya begitu ya. Nah, anggaplah ini pola ya. Nah, Ibu Bapak, ini pembelajaran mendalam itu adanya di inti. Bagaimana pembelajaran mendalam itu bisa menjadikan manusia-manusia yang ini ya, manusia-manusia yang sesuai dengan tujuan nasional kita. Ibu Bapak, kalau dulu kemarin kita tahu ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, kalau dimensi profil lulusan ini ditambah menjadi 8. Kenapa sih ditambah? Barangkali Ibu Bapak bisa melihat apa yang barunya dari 6 itu? Ada? Komunikasi dan kewargaan. Komunikasi dengan kewargaan. Baik. Ada yang lain? Barangkali. Terima kasih, Bu. Ada yang lain? Barangkali pendapat lain? Kesehatan dengan komunikasi. Betul, ya. Jadi kalau keimanan kemarin juga ada ya, kewargaan itu Ibu Bapak mengganti kebinekaan lah, anggap seperti itu ya. Kemudian kreativitas sama kemandirian, kemarin mandiri menjadi kata kemandirian begitu ya. Kemudian penalaran kritis, kemudian kolaborasi dan kesehatan. Nah, ini ke-8 ini Bu Bapak ya. Nah, ini artinya keimanan itu artinya memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Dan Ibu Bapak, saya sepertinya perlu menggunakan headset ya supaya suara tidak terlalu masuk. Nah,
Jadi Ibu Bapak, ketuhanan yang Maha Esa itu kaitannya bagaimana anak didik kita itu harus profil lulusannya itu harus sampai dia itu bagaimana memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Terutama kita selaku Muslim gitu ya, bagaimana mereka itu bisa mengimplementasikan apa-apa yang menjadi kewajiban seorang Muslim begitu ya. Kemudian kewargaan. Tentunya di dalam kewargaan ini, Ibu Bapak ya, harus memiliki cinta tanah air. Nah ini mah sebetulnya malah udah terbayang gitu ya, kewargaan kemana larinya ya. Yaitu Ibu Bapak saat ini anak-anak kita itu barangkali sibuk dengan gadget ya, sehingga kadang-kadang tidak ada komunikasi gitu ya, agak susah gitu komunikasi. Dan mereka barangkali ada sebagian yang kehidupannya itu tidak bermasyarakat. Nah itu ya, jadi kita selaku guru, nah kewargaan ini perlu menjadi profil lulusan kita ya. Kemudian penalaran kritis ya, ini tadi ya bahwa anak-anak kita itu harus di apa namanya bernalar kritisnya itu harus dibangun gitu ya, supaya mereka memiliki mampu berpikir logis, analitis, kemudian reflektif dan juga memahami, mengevaluasi ya di dalam menerima informasi. Tentunya tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah ya, karena masalah sekarang itu luar biasa Ibu Bapak ya. Anak-anak kita itu di apa namanya di depan matanya itu sudah banyak sekali permasalahan yang tentunya mereka itu perlu apa namanya kuat gitu ya di dalam menyelesaikan permasalahan itu, mampu gitu ya, tidak lembek begitu. Oke, kemudian kreativitas yaitu bagaimana mereka membangun berpikir secara inovatif ya, orsinil gitu ya, apa menggunakan atau mengolah ide-ide atau informasi ya untuk menciptakan solusi, itu kreativitas. Nah ini kolaborasi juga sama Ibu Bapak ya, yaitu mampu bekerja sama tadi ya, gotong royong, kemudian mampu mencapai tujuan bersama gitu ya, dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemandirian sama ya, kesehatan dan juga komunikasi. Ibu Bapak untuk kesehatan tidak hanya fisik Ibu Bapak ya, tapi juga harus menjaga keseimbangan mental gitu ya. Itu perlu dibangun oleh anak didik kita. Komunikasi, nah ini ya, karena Ibu Bapak zaman sekarang itu anak didik kita itu memang harus mampu berkomunikasi ya, baik itu secara pribadi gitu ya, atau merefleksi diri ya, menyampaikan ide, gagasan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi profil. Ada berapa Ibu Bapak ini profilnya? Ada 8 Ibu Bapak ya. Jadi yang pertama kita nomornya 8 gitu ya. Nah, supaya nanti terhubung Ibu Bapak ya. Nah, kemudian ini kan yang 8 tuh di tengah ya. Nah, ini ada yang biru Ibu Bapak ya. Biru ini masuknya adalah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ini adalah dasar dari karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu tadi meaningful, mindful, joyful ya, atau berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah ini Ibu Bapak ya, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, ini harus menjadi ruh dalam pembelajaran kita gitu ya. Jadi ini ruh ya, namanya prinsip. Jadi dari awal sampai akhir itu harus ada ini ya. Berkesadarannya ada, bermaknanya ada, menggembirakan. Nah ini termasuk ke prinsip pembelajaran mendalam. Berarti Ibu Bapak ini angka berapa ini? Setelah 8, 3 ya, angka ketiga. Jadi 8, 3-nya adalah yang pertama prinsip ya. 3 berikutnya adalah pengalaman belajar. Kalau Ibu Bapak kadang suka pabelit gitu ya, orang Sumatera tahu pabelit nggak ya? Nah, pabelit itu apa ya? Masih pagujud apa ya? Atau bahasa Indonesia natenya? Pagujud. Ini soalnya ada yang dari luar Jawa ini ya. Nah, Ibu Bapak, jadi ini yang ketiga pertama ini adalah prinsip pembelajaran, maka Ibu Bapak bisa menghafalkan atau bukan menghafal, mengingat ya, ingat saja BBM.
ya. Jadi kalau joyful, meaningful, mindful itu dalam bahasa Inggris, maka diterjemahkan oleh kita menjadi sebuah regulasi adalah berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Jadi ingatlah BBM gitu ya, bukan bahan bakar minyak ya, tapi berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah ini ketiga pertama. Jadi kita tarik lagi angka 3. Kemudian 3 berikutnya, yaitu tadi pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar yaitu memahami, mengaplikasi dan merefleksi ya. Nah, ini pengalaman belajar. Kemudian kalau misalnya supaya gampang diingat nih Ibu Bapak ya, 3 yang berikutnya ini anggaplah 3M gitu ya. 3M, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kemudian Ibu Bapak, ini ada rangka yang paling terluar, di mana rangka terluar ini adalah kerangka pembelajaran mendalam. Apa sih untuk melaksanakan pembelajaran mendalam yang 833, nah harus diiringi dengan yang terakhir yaitu 4, yaitu praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, Ibu Bapak, tadi profil lulusan sudah, sebetulnya ciri-ciri atau indikator gitu ya dari berkesadaran itu apa sih? Ibu Bapak ini salah satunya. Kalau anak nyaman belajar, nah berarti itu sudah muncul kesadarannya. Ente ribut misalnya ya, terame, bukan terame, enggak berisiknya itu yang berisik yang bukan belajar gitu ya. Nah tidak seperti itu. Jadi mereka nyaman ya dalam belajarnya, senang, itu berkesadaran. Kemudian fokus. Jadi apa yang kita sajikan mereka mengikuti, konsentrasi, perhatian. Nah itu berkesadaran. Ini adalah ciri-ciri berkesadaran. Jadi Bu Bapak kalau misalnya nanti supervisi nih ya, di supervisi, nah kepala sekolah pasti membuat instrumennya ada ini untuk berkesadaran ya. Jadi kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus konsentrasi dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Keterlibatkan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya, keterbukaan, keingintahuan. Nah, ini merupakan berkesadaran. Dan satu lagi berkesadaran itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi yang ini naik ke atas ya, berkesadaran. Jadi si anak itu harus terus dibangun keinginan untuk belajarnya itu ya. Jadi mereka tuh ingin belajar ya, karena mereka masih panjang sekali gitu ya. Nanti dia harus SMP, SMA. Makanya kita harus memupuk dari kecil ya supaya mereka itu senang belajar begitu ya. Nah, ini berkesadaran Ibu Bapak. Kalau bermaknanya artinya adalah pembelajaran tersebut kontekstual Ibu Bapak ya, relevan dengan kehidupan nyata. Nah, nanti kita akan kupas ini ya di dalam perencanaan pembelajaran. Oke ya. Jadi bermakna itu diantaranya kontekstual, keterlibatan peserta didik dalam berperan dalam pemecahan masalahnya, ya tentunya untuk kehidupan mereka juga gitu ya, berkaitan dengan pengalaman sebelumnya dan lain sebagainya. Sedangkan menggembirakan Ibu Bapak, artinya lingkungan pembelajaran tersebut harus interaktif. Jadi gurunya tidak hanya di depan aja menulis gitu atau misalnya mengajarkan satu arah ya, tidak ditanya anaknya di belakang itu mau bertanya atau misalnya memperhatikan atau tidak gitu ya. Itu tidak dilihat. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri menggembirakan. Jadi menggembirakan itu bukan harus tertawa-tawa sepanjang pembelajaran ya atau ice breaking gitu selama 2 JP misalnya, tidak ya. Tapi mereka itu harus interaktif dalam pembelajarannya, kemudian menarik ya, menarik minat dan juga rasa ingin tahu. Menginspirasi. Nah, itu adalah contoh dari indikator dari menggembirakan. Kemudian ada tantangan memotivasi, nah itu juga menggembirakan. Atau misalnya si anak itu menemukan aha momen itu, oh ini ya. Nah itu berarti dia sudah gembira dengan pembelajaran tersebut, begitu ya. Kemudian memberikan ruang prakarsa juga.
ya terhadap minat, bakat dan juga perkembangan peserta didik. Nah, itu Ibu Bapak ya untuk 3 yang prinsipnya. Kemudian tadi ini mengaplikasi ya, bagaimana pengalaman belajar itu untuk menanamkan ruh tadi ya, prinsipnya itu kan ruhnya ya. Jadi dari awal sampai akhir itu harus menyenangkan, bermakna. Nah, nanti kita hubungkan dengan materi-materi pelajarannya ya, yang bagaimana kira-kira yang bisa menyenangkan anak didik kita. Nah, kemudian Ibu Bapak pengalaman belajar. Nah, ini pengalaman belajar yang 3M, 3 berikutnya ya, yaitu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ibu Bapak memahami itu tahapannya seperti apa sih? Yaitu menghadirkan pengetahuan-pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif. Seperti apa sih pengetahuan aplikatif? Kalau aplikatif itu contoh-contoh dalam kehidupannya gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi misalnya Ibu Bapak menerangkan tentang bilangan atau apa gitu ya. Nah, Ibu Bapak bisa dihubungkan dengan pengetahuan aplikatif. Misalnya mereka sering belanja di supermarket, misalnya atau lain sebagainya. Itu adalah pengetahuan aplikatif yang perlu apa namanya, di dalam memahami itu mereka harus tahu gitu di dalam pengetahuan aplikatifnya. Kalau esensial ya tentunya berkaitan dengan konsep, teori, arti, contoh begitu ya. Nah, kalau pengetahuan nilai dan karakter maka mereka tuh di dalam memahami itu harus tahu untuk apa sih mereka mempelajari hal tersebut gitu ya. Nah, ini di dalam memahami. Kemudian mengaplikasi adalah pendalaman dari pengetahuan itu sendiri, kemudian meregulasi diri adalah merefleksi ya. Nah, ini. Nah, ini Ibu Bapak ya. Jadi memahami itu adalah mengkonstruksi pengetahuan agar dapat dipahami secara mendalam ya tentang konsep atau materi dari berbagai sumbernya. Kemudian mengaplikasi adalah pengetahuan tersebut diaplikasikan terhadap kehidupan secara kontekstual. Dan merefleksi yaitu melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses pembelajarannya secara mandiri. Ya, jadi seperti begini ya Ibu Bapak, salah satu contoh kita misalnya memberikan pelajaran tentang apa ya, kesehatan, membuang apa namanya, lingkungan misalnya, anak-anak itu diajak untuk meridus gitu ya, sampah dengan ekobrik, dengan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya anak tersebut sadar tidak membuang sampah sembarangan. Tetapi meskipun itu sudah dilakukan, ada kalanya anak-anak itu membuang sampah tetap sembarangan begitu. Ya, berarti itu regulasinya belum terbangun begitu. Nah, jadi pembelajaran deep learning ini atau pembelajaran mendalam itu harus sampai refleksinya itu membangun regulasi diri gitu. Salah satu contoh lain misalnya begini, pelajaran IPA nih ya. Anak-anak harus menghemat listrik misalnya. Apa saja sih alat listrik di rumah? ABCD misalnya. Kemudian bagaimana supaya listriknya bisa dihemat, bayar listriknya tidak mahal. Si anak kan punya pendapat tuh, harus dimatikan TV-nya kalau tidak ditonton misalnya. Lampunya dimatikan kalau tidak dipakai kan begitu ya. Nah, suatu saat mereka meninggalkan ruangan kelas. Padahal tadi baru dijelaskan menghemat listrik. Tapi pada saat bubar kelas, di kelasnya AC-nya nyala, lampunya nyala, tidak ada yang mengingatkan. Kalau itu gurunya juga lupa barangkali ya. Nah, itu berarti materi tersebut belum mampu meregulasi diri gitu ya, belum mampu melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya. Jadi proses belajar itu diproses dengan dihasilkan regulasi diri itu gitu ya. Jadi itu sangat penting Ibu Bapak ya. Jadi tidak hanya teori tapi bagaimana mereka itu tersadarkan dari materi tersebut manfaatnya gitu untuk dirinya dan juga untuk lingkungannya. Itu barangkali ya. Nah, ini taksonomi Solo hanya pengetahuan saja, Ibu Bapak ya. Nanti sebetulnya panjang ya, apa namanya, kalau membahas ini panjang. Barangkali nanti di akhir di asesmen akan muncul lagi ya. Kemudian, nah ini ya, karena ini sangat banyak Ibu Bapak ya. Nah,
Nanti bisa Ibu Bapak bisa dibaca, saya kasihkan materinya, bisa nanti ditanyakan ya. Karena ini masih ada 2 materi lagi, yaitu perencanaannya. Nah, Ibu Bapak, ini ya, ke sini salah. Nah, yang tadi kan ini ya. Nah, ini yang bulat-bulat ini kan ada 8, 3, 3, 4 ya. 4-nya itu adalah kerangka pembelajaran. Apa sih kerangka pembelajaran? Nah, ini Ibu Bapak. Nah, yang pertama adalah praktek pedagogis, di mana Ibu Bapak bagaimana praktek pedagogis itu ya digunakan di dalam pembelajaran Ibu Bapak. Contohnya apa? Model, misalnya Ibu Bapak menggunakan model PBL, boleh. Nah, itu masuk ke praktek pedagogis. Menggunakan metode, nah itu masuk ke praktek pedagogis. Menggunakan strategi, itu juga termasuk praktek pedagogis. Ini saya lihat yang muncul-muncul nama-namanya nih yang baru masuk. Oke, baik ya, kita lanjut ya. Nah, Ibu Bapak, ini praktek pedagogis ini penting dicantumkan dan juga dipelajari. Sangat penting untuk guru. Barangkali nanti di pertemuan webinar seri 2 ini akan dibahas lebih dalam lagi ya. Ibu Bapak, yang kedua adalah kemitraan pembelajaran. Saat ini pembelajaran itu tidak hanya guru dengan murid saja, Ibu Bapak, tapi harus ada pihak ketiga atau pihak lain yang menunjang pembelajaran tersebut. Maka itu disebut dengan kemitraan pembelajaran, ya. Jadi, kemitraan pembelajaran itu adalah hubungan dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, mitra profesional, ya. Nah, ini semua. Apakah betul suara saya tidak ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Saya jadi baca yang muncul ini tadi suaranya tidak ada. Oke, baik. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Baik. Lanjut ya, Ibu Bapak ya. Sebetulnya saya sih inginnya kalau ada yang mau bertanya boleh gitu, tapi ada moderator juga sih ya. Nah, nanti bolehlah kalau yang mau ditanyakan ya. Nah, Ibu Bapak, ini kemitraan pembelajaran itu artinya Ibu Bapak di dalam melakukan pembelajaran itu mengajar IPA atau fisika misalnya ya, libatkan misalnya guru matematika gitu. Atau misalnya mengajar boleh biologi, libatkan misalnya untuk laporannya guru bahasa Indonesia gitu ya. Jadi silahkan, itu namanya kemitraan pembelajaran. Jadi bermitra itu boleh dengan sesama guru, boleh melibatkan orang tua, taruhlah misalnya orang tua ada yang dia pernah pergi ke Arab atau gimana ya, terus dia mengajak teman di kelasnya itu berbincang-bincang mungkin ya bahasa Arab gitu ya, dengan melibatkan orang komunitas atau dari luar, mitra profesional misalnya, ada orang Arab yang datang misalnya ya, mitra kerja di yayasan atau bagaimana gitu ya, boleh dihadirkan dan berkomunikasi langsung dengan siswa misalnya ya di dalam pembelajaran bahasa Arab, itu juga bisa ya. Dan banyaklah ya ini untuk mitra pembelajaran. Nah, kalau lingkungan pembelajaran Ibu Bapak berhubungan dengan bagaimana ruangan yang digunakan itu baik fisik maupun virtual itu mendukung pembelajaran ya. Jadi ruang fisik itu misalnya kalau olahraga di lapangan itu lebih nyaman gitu ya, atau pelajaran IPA mau di sungai nih gitu ya, boleh. Berarti itu lingkungan fisiknya bisa menyenangkan untuk anak dan juga mendukung gitu ya. Nah, kemudian kalau ruang virtual itu contohnya, salah satu contoh itu seperti Google Classroom misalnya, atau di sini malah platform Alif itu juga bisa dipakai sebagai lingkungan pembelajaran karena di sana ada tugas yang bisa dikerjakan siswa gitu ya. Jadi lingkungan pembelajaran itu
lebih ke sebuah ruang yang di sana itu ada informasinya, ada pengumpulan tugasnya, kayak Google Classroom gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya kalau ruang virtual. Jadi mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan juga berbagai ide. Nah, kadang-kadang ya lingkungan pembelajaran dengan pemanfaatan digital itu beda tipis gitu ya. Kadang, aduh ini apa bedanya? Nah, kita bedakan ya. Kalau lingkungan pembelajaran itu lebih ke akomodasi, ya, mengakomodasi bagaimana peserta didik bisa belajar secara optimal. Kalau pemanfaatan digital lebih ke media, ya, atau katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, jadi contoh misalnya ibu bapak menayangkan YouTube. Nah, YouTube-nya itu untuk apa? Apakah untuk lingkungan pembelajaran atau untuk pemanfaatan digital, gitu ya. Jadi silahkan. Itu dua-duanya bisa dipakai, tapi tergantung kita tujuannya kemana, begitu ya. Oke. Nah, ini contoh praktek pedagogis ya. Contohnya pembelajaran berbasis inquiry atau STEM ya, dan diferensiasi dan sebagainya. Nah, ini kemitraan pembelajaran di lingkungan sekolah, ada kepala sekolah, ada pengawas, ada guru, ada peserta didik dan lainnya. Peserta didik tentu yang dijadikan kemitraan itu bukan peserta didik secara langsung ya, tapi peserta didik barangkali yang beda kelas gitu ya. Jadi tidak langsung guru dengan peserta didik karena itu kan sudah menjadi satu ruang gitu ya. Tapi misalnya melibatkan siswa dari kelas lain gitu. Kemudian lingkungan luar sekolah. Nah, ini ya. Tuh ada Dudika. Dudika itu dunia usaha, kalau untuk SMK itu lebih melekat ya. Kemudian masyarakat itu termasuk orang tua, komunitas dan lain sebagainya. Nah, Ibu Bapak kadang-kadang ya di SD itu lebih orang tua itu harus lebih dekat gitu ya dengan kita. Jadi kemitraan pembelajaran mendalam ini tujuannya adalah mendekatkan dunia kerja dengan pendidikan. Kalau dulu kan kita berpikir bahwa kerja itu harus lulus dulu kuliah S1 baru kerja. Nah, sekarang itu tidak seperti itu ya. Jadi mereka itu harus didekatkan dengan dunia luar, dengan masyarakat, dengan dunia kerja begitu ya. Karena kan tidak harus bekerja itu tidak harus saat ini tidak harus lulus kuliah dulu gitu ya. Bisa barangkali kita lihatlah kehidupan sekarang anak-anak yang membantu orang tuanya dengan berjualan, berarti kan dia sudah turun ke dalam masyarakat. Nah, Ibu Bapak, jadi pembelajaran mendalam itu lebih ke mendekatkan dunia kerja itu dengan pendidikan gitu ya. Jadi tidak ada kesenjangan begitu. Oke. Nah, ini pemanfaatan digital itu bisa di dalam membuat perencanaan pembelajaran, dalam pelaksanaannya ataupun di dalam asesmennya. Kalau lebih ke apa sih yang digunakan di dalam misalnya asesmen menggunakan Kahoot, misalnya Quizizz, nah itu masuk pemanfaatan digital ya. Kemudian di dalam pelaksanaannya misalnya ada video edukasi ya, interaktif gitu ya. Oke. Nah, Ibu Bapak, ini yang barangkali pergeseran dari tugas kita sebagai guru ya. Kalau dulu peran guru itu sebagai fasilitator, mediator, pengajar, pendidik dan lain sebagainya banyak. Nah, di PM guru itu ada 3 perannya ya, yaitu sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar. Apa sih aktivator? Artinya guru harus mampu mengaktifkan, menstimulus ya peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya, gitu ya. Jadi di sini guru itu tidak hanya memberikan materi, tapi dia harus mampu
mengaktifkan bagaimana peserta didik itu mendapatkan ilmu pengetahuannya dengan kemandirian dia gitu ya, dan dia tahu tujuan pembelajarannya itu kemana sehingga dia bisa mencari tidak hanya informasi dari gurunya gitu. Jadi dia lebih ke menstimulus gitu ya. Jadi guru itu harus menstimulus peserta didiknya. Kolaborator artinya guru harus membangun kolaboratif inquiry dengan peserta didik ya, rekan sejawat, kemudian keluarga, masyarakat dan sebagainya. Berarti ini lebih ke mitra pembelajaran juga ya. Peran guru itu saat ini tidak hanya mengajar tapi dia juga harus mampu bekerja sama dengan rekan sejawat dan sebagainya gitu ya. Jadi sebagai kolaborator. Nah, kemudian tugas guru juga sebagai pengembang budaya belajar. Artinya guru memberikan kepercayaan atau peluang ya kepada peserta didik bagaimana dia mampu mengembangkan kreativitasnya gitu ya kira-kira. Nah, ini adalah elemen ekosistem. Jadi di dalam pembelajaran mendalam ini ada elemen ekosistem di mana guru dan siswa itu menjadi lingkaran paling dalam ya, di mana guru dan siswa itu tentunya dilingkupi oleh kurikulum, pembelajaran dan asesmen, di mana tiga ini di sisi kirinya ada keluarga dan masyarakat, di sisi kanannya ada teknologi digital, ada media, ada mitra profesi atau dudika. Di bawah semua ini adalah merupakan ekosistem di dalam satuan pendidikan, di mana satuan pendidikan yang berada di bawah pemerintah daerah dan juga di bawah pemerintah pusat ya. Perencanaan pembelajaran barangkali tentang konsep pembelajaran mendalam ini ada yang mau ditanyakan? Pak Arief boleh dibantu? Silakan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya hendaknya untuk raise hand terlebih dahulu ya. Iya, boleh. 2 orang dulu aja ya. Baik. Silakan Bapak Ibu guru yang para peserta jika ingin bertanya untuk raise hand. Ini saya lihat ada Pak Pauji. Silakan Pak Pauji disampaikan pertanyaannya Pak ya. Halo Pak Pauji, bisa dinyalakan mic-nya Pak? Kalau Pak Pauji tidak ada, kita ke peserta berikutnya dulu ya. Ada Bu Nima Pudianti. Silakan Bu Nima. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Ibu. Malam. Oke, perkenalkan saya Nima dari MTS 4 Pasir, Kaltim. Kaltim. Silakan Bu. Ingin tanya tadi itu kan ada kemitraan belajar. Kemitraan pembelajaran ya. Oke. Pembelajaran salah satunya itu ada kebetulan saya mencoba merancang RPP Deep Learning. Yang saya rancang itu adalah kemitraan belajar dengan rekan guru mapel lain, lintas mapel seperti itu. Nah ini Bu, dalam praktiknya itu realisasinya seperti apa nih? Saya kan mata pelajarannya di AMPU bahasa Inggris. Kebetulan ini temanya tentang makanan dan minuman, matematika misalnya tentang hitungan resepnya, berapa dosisnya, berapa sendok, seperti itu. Kemudian dengan guru bahasa Indonesia tentang teks prosedur dan deskriptif, seperti itu. Nah, jadi yang saya tanyakan gimana praktiknya Bu dalam aplikasinya kemitraan pembelajaran itu. Baik. Mungkin itu Bu. Jadi ada CP ya. CP itu kita tuh turunkan menjadi TP. Barangkali kalau kita mau bermitra, kita ajak diskusi mereka untuk sebuah rencana pembelajarannya. Misalnya untuk tadi itu apa bahasa Inggrisnya Ibu? Membuat prosedur juga ya? Kita deskriptif teks juga. Prosedur teks ya. Oke. Nah, berarti hubungannya dengan matematika itu dalam perbandingan gitu ya, materi perbandingan begitu ya. Nah, berarti nanti materi perbandingannya itu ada di tujuan yang mana, boleh digabung. Nah,
di dalam prakteknya Ibu Bapak boleh menjadi tim, Ibu Bapak bisa membuat perencanaannya bersamaan bareng-bareng gitu. Sehingga nanti dalam pembelajarannya juga bisa bersama-sama, begitu ya. Karena tujuannya sudah bersatu, disatukan gitu tujuan pembelajarannya. Jadi silahkan itu lebih bagus supaya pemahaman si anak itu lebih holistik gitu. Tidak hanya dari segi bahasa Inggrisnya saja, tapi matematikanya juga dia menyenangkan, didukung gitu ya, dukung. Kemudian juga bahasa Indonesia juga tadi ya prosedural boleh itu dilakukan gitu. Karena anjuran dari pembelajaran mendalam itulah. Nah, nanti teknisnya silahkan diatur oleh Ibu dan Bapak di sekolahnya masing-masing ya. Tentunya mengacu ke tujuan pembelajarannya. Begitu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih ya tadi Bu siapa yang sudah bertanya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Bu Dokter, maaf kita untuk sesi ini kita batasi berapa penanya, Bu? 2 dulu aja ya, nanti di akhir boleh kalau masih ada waktu. Karena kita lanjut ke pembelajaran nanti. Kita coba cek lagi Pak Pauji. Apakah ada suaranya Pak Pauji? Silakan bisa di unmute ya, boleh. Halo Pak Pauji. Jika tidak ada suaranya Pak Pauji, barangkali kita lanjutkan ke penanya berikutnya ya, satu lagi. Tadi sudah perempuan, sekarang yang laki-laki ada Pak Ceceng Ismail. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Ya. Ini mungkin yang saya tanyakan perbandingan atau perbedaan di profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi ya. Dengan pelajar mendalam ada 8 dimensi lulusan, ya. Apakah di pelajaran mendalam sama ada fase-fasenya, pas 1 dan 2 gitu ya? Apakah di PM itu sama nggak ada fase-fasenya itu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, kalau fase itu tetap ya, karena kita kan kurikulumnya memang kurikulum nasional, tidak berubah. Artinya fase itu tidak berubah. Fase ya, CP ada yang terbaru ya. Artinya kita menurunkan tujuan pembelajaran dari CP masih tetap sama ya, menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen gitu ya. Jadi tidak ada perubahan dari segi kurikulum, hanya penyesuaian. Namun di dalam praktek di kelasnya maka pendekatan pedagogik harus menjadi ruh di dalam pembelajaran kita, begitu. Nah, kemudian untuk tujuan akhirnya, kenapa kita tujuan akhirnya itu 8 dimensi profil dimensi lulusan? Karena itu adalah tujuan pendidikan nasional kita, Ibu Bapak ya. Jadi kenapa sih kok asalnya 6 malah ditambah jadi 8 atau jadi banyak misalnya gitu ya pertanyaannya. Karena Ibu Bapak tujuan pendidikan nasional kita di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, anggaplah berilmu itu benar kritis ya, sehatnya ada, berakhlak mulianya ada, cakap, ya, cakap bisa kemandirian gitu ya, kreatif, mandiri, ya, cakap itu bisa berilmu, cakap itu benar kritis bisa ya, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, itu ada di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di dalam sistem pendidikan nasional. Nah, dari situlah maka diartikan, diterjemahkan menjadi 8 dimensi DPL, dimensi profil lulusan. Begitu Pak ya. Selain itu juga karena kita menghadapi kompetensi masa depan, yaitu kompetensi abad 21, di mana abad 21 itu adalah mengusung 6C sekarang itu, yaitu kolaboratif, yang tadi sudah dijelaskan ya,
kemudian komunikasi, berpikir kritis, kreatif, citizen atau bermasyarakat atau kewargaan ya, kemudian karakter. Nah, itu. Jadi di sana Ibu Bapak, jadi penerjemahan dari kompetensi abad 21 dan juga tujuan pendidikan nasional diramu jadilah 8 profil lulusan begitu, sehingganya kita di dalam pembelajaran itu harus ke sana terintegrasi tujuan. Cukup? Baik Ibu Bapak, ini untuk mengejar waktu juga barangkali ya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh di akhir, mudah-mudahan nanti waktunya cukup untuk bertanya lagi ya. Namun sebelumnya kita lanjut dulu ya ke tentang perencanaan pembelajaran. Seperti apa sih membuat perencanaan pembelajaran mendalam tersebut gitu ya. Baik Ibu Bapak, ini saya share screen lagi ya. Share screen-nya. Sebentar Ibu Bapak, saya cari dulu ya. Barusan ketutup nih. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, terima kasih. Oke. Baik ya, Sudah, kita Bu. slideshow dulu. Setup. Oke. Nah, jadi Ibu Bapak, kalau yang tadi saya paparkan itu adalah tentang konsep ya, konsep pembelajaran mendalam. Jadi ruh dari pembelajaran mendalam itu ya tadi ya, kalau dari telepon yang Ibu Bapak hubungkan yaitu angka berapa tadi? 8 terus 3 3, 4. 4. Nah, itu ya yang lingkaran itu. Itu adalah konsep dasarnya. Bagaimana perencanaan pembelajaran mendalamnya? Bagaimana membuat perencanaan pembelajarannya mendalamnya? Nah, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak membuat RPP selama ini, pertama yang kita buat itu kan ada 3 bagian ya. Ada tujuan, begitu ya? Ada langkah-langkah, ada asesmen. Nah, begitu ya. Nah, bagaimana dengan perencanaan pembelajaran mendalam? Namun bukan format sebetulnya, rambu-rambunya ya harus ada seperti ini. Jadi ada 4 bagian Ibu Bapak ya. Ada identifikasi, ada desain pembelajaran, ada pengalaman belajar, ada asesmen. Ya. Identifikasinya seperti apa yang harus dicantumkan dalam identifikasi, yaitu bagaimana kesiapan murid. Gitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi kesiapan murid. Seperti apa kesiapan murid itu? Ibu Bapak, dulu banget itu ada asesmen diagnostik. Kemudian asesmen diagnostik terjadi perbincangan bahwa harus dilakukan oleh pakar ya, maka dipermudah dengan asesmen awal. Nah, asesmen awal ini bisa dijadikan identifikasi kesiapan murid. Kapan dilakukan asesmen awal? Bebas ya. Mau di awal tahun sebagai gambaran pemetaan murid secara keseluruhan, mau di seminggu sebelum pembelajaran dengan bertanya dulu ke murid apakah materi tersebut anak-anak sudah tahu atau tidak, misalnya melalui Google Form, atau bisa juga secara langsung hari itu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik.
Jadi silahkan ya, tidak ada batasan di dalam melakukan asesmen awal. Nah, yang penting Ibu Bapak memiliki data atau gambaran ya tentang kesiapan siswa, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah memahami karakteristik materi pelajaran. Materi tentang A, karakteristiknya itu seperti apa sih? Konsepnya itu apakah dia sudah pernah belajar di SD-nya atau di sebelum sebelum di kelas tersebut gitu. Nah, itu merupakan karakteristik yang perlu juga ditinjau gitu ya. Nah, yang paling penting untuk pembelajaran mendalam ini adalah menentukan dimensi profil lulusan yang 8 tadi. Jadi itu harus ditentukan dulu di dalam membuat perencanaan pembelajaran. Ini materi ini kira-kira akan terintegrasi pada dimensi yang mana? Nah, jadi dimensi profil lulusan itu harus menggambarkan materi dan juga kegiatan yang Ibu Bapak lakukan. Misalnya, oh saya mau checklistnya semua, boleh tidak? Boleh. Tapi yakin Bapak Ibu semua itu dalam satu pembelajaran itu mau ditampilkan? Nah, itu balik lagi pertanyaan ke Ibu Bapak ya. Oh saya mah cukup 4 saja atau 5 saja. Oh saya mah dalam setiap RPP pasti ketuhanan yang Maha Esa ada. Kenapa? Karena berdoa tiap mulai pelajaran. Nah, Ibu Bapak kalau berdoa itu bagian dari kebiasaan ya. Jadi istilahnya tidak perlu juga tiap belajar itu ketuhanan yang Maha Esa-nya di checklist ya. Jadi yang perlu dilihat bahwa misalnya taruhlah materinya itu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa kalau tentang sholat misalnya agama, misalnya tentang tata surya di mana nantinya akan menggiring bahwa anak itu bahwa dunia ini ada jagat raya dan sebagainya dihubungkan dengan ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita akan checklist tuh ketuhanan yang Maha Esa-nya. Kemudian misalnya anak itu harus mampu berkomunikasi, presentasi misalnya, atau dia memberi dialog dengan dengan temannya, oh berarti checklist komunikasi. Atau misalnya berhubungan dengan kesehatan, checklist kesehatan. Jadi Ibu Bapak boleh dilihat gitu materi yang Ibu Bapak akan berikan itu terintegrasi dengan dimensi yang mana gitu. Jadi itu ya, jadi tidak harus 8-nya di checklist ya. Tapi tentunya dalam satu semester semuanya harus ada ya. Baik, atau dalam satu kan satu tujuan tuh bisa beberapa pertemuan misalnya, atau misalnya intinya semua harus tercover 8 dimensinya. Oke, kemudian desain pembelajaran. Nah, ini bagian keduanya. Apa saja yang ada di dalam desain pembelajaran? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Apakah CP harus ditulis? Nah, Ibu Bapak CP itu panjang, nggak bisa disekat-sekat, nggak bisa di koma-koma. Jadi kalau ditulis CP-nya harus semuanya. Nah, kalau tujuan ya, tapi tujuan di sini yang mana sih? Tujuan yang setara KD, setara kompetensi dasar. Yang kalau Ibu Bapak dari K13 kan ada kompetensi dasar ya. Nah, tujuan di sini adalah tujuan yang setara dengan tujuan kompetensi dasar. Setara ya, bukan harus sama ya, setara. Kemudian di dalam desain pembelajaran, Ibu Bapak harus menentukan kerangkanya. Praktek pedagogisnya apa? Contohnya praktek pedagogisnya mau model PJBL. Ah, saya mah nggak pakai model-model. Ah, kenapa? Kalau model harus pakai sintak. Jangan lupa ya, kalau model itu harus pakai sintak. Kalau Ibu Bapak, nggak usah pakai sintak, ya udah berarti metode gitu. Ya, atau strateginya mau seperti apa? Misalnya itu dituliskan di praktek pedagogis. Jangan semua dituliskan Ibu Bapak ya, karena misalnya Ibu Bapak mencari di AI, semua muncul langsung copy paste. Jangan ya, Ibu Bapak harus bisa menyesuaikan atau mereduksi atau memfokuskan mau kemana arah dari rencana pembelajarannya. Kemudian kemitraan pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran tersebut apakah memerlukan mitra? Misalnya Ibu Bapak mau kunjungan nih lingkungan pembelajarannya misalnya di dekat sungai nih karena misalnya pelajaran biologi tentang pencemaran atau apa misalnya.
tentang IPA, IPAS atau lain sebagainya. Berarti ada kemitraan nggak yang dilibatkan? Nah, misalnya, oh RT RW mau diajak misalnya ya, boleh. Berarti kemitraannya ditulis. Bebas ini ya, kemitraan bukan jangan ngikutin saya ya. Silahkan Ibu Bapak, maksudnya jangan ngikutin karena RT RW terlibat tuh, apa namanya, semua kemitraan RT RW enggak ya, silahkan disesuaikan. Termasuk pemanfaatan digital Ibu Bapak ya. Karena zaman sekarang itu kan untuk potret aja memerlukan HP, memerlukan digital. Oke. Nah, pengalaman belajar ini sudah masuk ke skenario ya, di mana Ibu Bapak di dalam rancangnya harus BBM yang ada, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dan pengalaman belajarnya memahami, mengaplikasi, dan merefleksinya ada. Asesmen Ibu Bapak. Asesmen itu dua, ada formatif, ada sumatif. Nah, kalau formatif itu di awal dan diproses, kalau di akhir juga boleh ya formatif. Di asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran, tapi akhirnya itu akhir dari satu tujuan pembelajaran ya, yang tujuan setara KD. Itu baru asesmen sumatif. Itu Ibu Bapak. Nah, barangkali kita langsung ke sini. Ini masih yang tadi. Nah, di dalam menyusun perencanaan pembelajaran, tentunya Ibu Bapak harus melihat dulu CP. Nah, CP-nya dianalisis. Adanya di mana CP? Nah, CP terbaru itu Ibu Bapak yang 046. Yang halamannya udah berkurang. Kalau asalnya 2008, sekarang jadi 1600-an. Ya, itu adalah CP terbaru. Nanti saya tunjukkan di mana Ibu Bapak bisa mendapatkan CP terbaru ya. Kemudian dari CP tersebut Ibu Bapak harus menyusun TP, maka baru membuat perencanaan pembelajaran ya. Oke. Nah, ini Ibu Bapak komponen minimum dari perencanaan pembelajaran. Bagian pertama identifikasi, ini minimum ya Ibu Bapak ya. Karena minimum maka identifikasi terhadap kesiapan siswa ini tidak ada. Tapi Ibu Bapak bukan berarti apa namanya tidak boleh dicantumkan, tidak ya. Jadi tetap dicantumkan gitu. Nah, di sini minimum yang pentingnya berarti identifikasi. Silahkan Ibu Bapak mau yang DPL mana yang akan di checklist atau yang akan Ibu Bapak pilih sesuai dengan materi dan kegiatan yang dilakukan ya. Nah, kemudian setelah identifikasi, bagian berikutnya adalah desain pembelajaran. Bagaimana di dalam desain pembelajaran ini Ibu Bapak menuliskan tujuan pembelajaran. Tujuan di sini cukup kompetensi dan konten. Ya, tidak perlu ABCD Ibu Bapak ya. Kalau mau ABCD boleh tidak? Ya silahkan gitu ya. Tapi tidak harus gitu ya. Jadi boleh hanya kompetensi dan konten saja. Kemudian praktek pedagogisnya Ibu Bapak di sini menuliskan model atau strategi atau metode atau mau tiga-tiganya boleh ya. Yang penting sesuai dengan skenario yang Ibu Bapak buat. Oke, kemudian kemitraan pembelajaran, bagaimana Ibu Bapak menuliskan ya kolaborasinya baik dari luar atau dari dalam sekolah ya silahkan. Kemudian lingkungan pembelajarannya, bagaimana Ibu Bapak membuat anak-anak itu nyaman, bagaimana lingkungan pembelajaran yang ingin dikembangkan dalam budaya belajarnya, ataukah secara fisik atau secara ruang virtual ya. Nah, budaya belajar ini berhubungan dengan terciptanya iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan. Contoh, memberi kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu termasuk lingkungan pembelajaran. Jadi, Ibu Bapak dengan senyum juga itu termasuk lingkungan pembelajaran karena akan membuat anak nyaman, aman, dan kondusif. Begitu ya. Jadi, di sini masuk memuliakan. Kemudian pemanfaatan digital berarti ada alat atau teknologi digital yang dimanfaatkan oleh Ibu Bapak di dalam pelajaran yang interaktif ya. Contohnya ini kita mengusung ALIP, nanti bisa Pak Arif
ya, memaparkan barangkali apa yang sesuai dengan pemanfaatan digital ini ya. Kemudian, nah ini ya, perpustakaan digital juga termasuk memanfaatkan digital gitu ya. Oke, penilaian boleh juga ya. Nah, kemudian pengalaman belajar Ibu Bapak pada tahap ini tentunya di dalam pengalaman belajar Ibu Bapak harus menampilkan pemahaman ya, mengaplikasi, merefleksi. Oke. Ibu Bapak untuk pengalaman belajar taruhlah misalnya satu tujuan itu bisa beberapa pertemuan. Berarti misalnya misal pertemuan saya pertama mah memahami sajalah, jangan dulu dengan mengaplikasi, dengan merefleksi, boleh tidak? Boleh ya. Jadi boleh Ibu Bapak silahkan mau memahami dulu misalnya satu pertemuan boleh, atau misalnya dalam satu pertemuan tiga-tiganya ada, boleh ya, silahkan, itu diatur oleh Ibu dan Bapak. Oke, ini kemana hilang? Nah, asesmen ini juga sama. Oke. Aduh. Asesmen Ibu Bapak silahkan ya. Tadi ada asesmen itu formatif dan sumatif. Cuman Ibu Bapak harus tahu tujuan dari formatif itu hanya untuk memperbaiki pembelajaran ya, atau refleksi diri gitu ya. Apakah pembelajarannya, metode yang digunakan itu sudah bagus misalnya ya, sudah apakah siswanya itu sudah dengan metode tersebut sudah sudah merasa senang gitu ya. Nah, itu formatif. Bentuk-bentuknya barangkali nanti formatif itu di akhir ya akan dipaparkan oleh Bu Umi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Kita ini aja penguatannya melalui pertanyaan ya, supaya nanti bisa menjurus. Maka. Baik, izin Bu Dokter, waktu penyampaian materi ada 10 menit lagi ya. Ya. Itu nanti ada sesi tanya jawab kurang lebih 20 menit bagi Bapak Ibu nanti. Oh, masih ada berarti ya. Jadi, atau gini aja barangkali sambil bertanya boleh nanti penguatan gitu. Maksudnya pertanyaan itu bisa menguatkan pemahaman Ibu Bapak begitu. Baik Bu Dokter. Sebelumnya Bu Dokter, ini ada banyak request dari para peserta. Ya. Bertanya apakah Bu Dokter berkenan untuk share materinya, katanya. Siap. Oke, nanti akan saya share. Baik Bapak Ibu semuanya, nanti insya Allah Bu Dokter akan share materinya insya Allah lewat kami. Nanti kami akan kirim di grup WhatsApp ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup, ya mohon untuk bergabung di grup webinar ya. Seperti itu, insya Allah nanti setelah selesai agenda webinar ini akan kami share. Baik Bapak Ibu, karena tadi materi pun sudah sudah dipersilakan oleh pemateri terkait Q&A. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Oke, Pak Ceceng tadi sudah, kita berikan kesempatan kepada guru yang lainnya. Di sini ada Pak Shiroj namanya. Pak Shiroj, silakan Pak Shiroj, barangkali ada yang ingin sampaikan pertanyaannya. Halo, Pak Shiroj, apakah bisa mendengar suara saya, Pak Shiroj? Bisa, Pak. Ya, silakan Pak, disampaikan pertanyaannya, Pak. Oke. Sebentar. Terima kasih, Bu, yang mau saya tanyakan tentang dimensi profil lulusan itu. Untuk dimensi profil lulusan itu yang pertama kan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu. Berarti itu termasuk kebiasaan tidak harus dicentang begitu. Berarti untuk mencentang DPL itu selain itu ngoten nggih. Kemauan. Terus yang kedua, ketika kita sudah mempersiapkan bahan ajar, terus ketika masuk di kelas itu melihat kondisi siswa dari tadi identifikasi, ternyata siswa itu belum siap untuk menerima pelajaran, entah apalah habis olahraga atau apa, itu bolehkah kita hanya memberikan cerita-cerita ataupun tidak sampai ke materi yang berat yang telah kita siapkan begitu. Itu terima kasih, Bu. Baik. Ini saya hanya mencoba menjawab ya, karena yang benar dan salah itu tidak ada ya. Tapi yang sesuai dengan karakteristik di sekolah Ibu Bapak dan juga Ibu Bapak sendiri ya silahkan gitu ya.
Jadi Bu Bapak, sebetulnya kita kan sudah punya perencanaan pembelajaran dan tentunya itu harus dicapai begitu ya. Nah, namun misalnya tadi hubungannya dengan apa namanya, barangkali anak-anak itu mengalami kalau kita kasih yang berat-berat itu tambah pusing gitu ya. Boleh tidak dengan cerita-cerita? Ya silakan gitu ya. Kan yang penting cerita itu termasuk pemahaman mungkin pengetahuan aplikatif. Jadi dalam cerita itu ibu bapak bisa mengaitkan apa yang akan dipelajari tujuan pembelajaran tersebut dengan kehidupan mereka gitu. Jadi diajak diskusi yang nyantai tapi masih tetap ke tujuan yang ingin dicapai gitu. Jadi pengetahuan-pengetahuan aplikatif yang ada di masyarakat atau di anak-anak kita boleh itu disampaikan dengan apa namanya cerita dulu gitu. Silakan. Nanti kan dari cerita itu akan kereduksi konsep-konsep apa yang kira-kira apa namanya berhubungan dengan materi gitu. Jadi istilahnya silahkan itu termasuk strategi gitu ya, strategi Bapak Ibu pada saat anak-anak barangkali jenuh gitu ya, udah olahraga capek, ya silakan itu strategi. Jadi lebih ke strategi Bapak gitu ya. Itu begitu Pak, kira-kira. Ya Bu, terima Gimana? kasih. Iya, baik. Ada Ya, lagi? terus selanjutnya penanya Saya Bu, mohon izin Ya, silakan. Pak Arif siapa dari itu? siapa ini nggak tahu dari nih. Pangandaran Bu. Oh, Pangandaran. Iya, mangga. Eh, Bagaimana jika kerangka pembelajaran itu yang poin 4 tidak bisa dilakukan, contohnya di sekolah swasta, kan kebanyakan digital itu memang minim ya Bu kalau di swasta, justru malah ketika sedang pembelajaran itu harus bergiliran dengan kelas yang lain. Nah, Contohnya apa pertanyaannya, pemanfaatan digitalnya, Bu? dalam digital Bergiliran. contohnya media eh, apa namanya komputer, infocode dan lain sebagainya gitu Bu. Apakah akan menjadi hambatan dalam kerangka pembelajaran jika pemanfaatan digital tersebut itu adalah minim bagi sekolah kami gitu? Tentunya harusnya tidak ya, karena itu adalah opsional juga ya. Seandainya memang pemanfaatan digital itu terbatas, barangkali kreativitas seorang guru itu harus muncul gitu ya. Dalam keterbatasan muncul kreativitas kan begitu ya. Nah, jadi tentunya hal tersebut tidak menjadi apa keharusan gitu ya, tetapi bagaimana si guru kreatif apa namanya membawakan pembelajaran tanpa ya tadi fokusnya katanya bergantian dan sebagainya gitu. Jadi silahkan Ibu Bapak boleh misalnya di kelas ini karena kebagian infokus pakai di kelas ini tidak nih bikin puzzle atau apalah gitu silahkan gitu ya. Jadi bisa gitu kreativitas Ibu Bapak di sana di apa ya namanya diasah begitu. Ya Bu, Ya. makasih. Jadi memang pembelajaran mendalam itu orang-orang selalu berpikirnya itu harus berhubungan dengan pemanfaatan digital. Tidak juga Ibu Bapak ya. Tapi bagaimana seorang guru itu di dalam pembelajaran mendalam itu membuat pembelajaran itu bermakna. Itu yang paling penting. Jadi konsepnya itu kontekstualnya itu ada gitu. Contoh kalau selama ini, aduh, ini saya mencontohkan ke fisika lagi karena basic saya fisika ya. Contoh dulu itu fisika ngapalin rumus aja gitu ya. Contoh aja gerak lurus. Tapi kita tidak memberikan apa namanya contoh nyatanya gitu. Untuk apa gerak lurus itu gitu ya. Nah, jadi bisa dikaitkan hal-hal tersebut misalnya dengan tabrakan beruntun gitu ya. Kenapa bisa kecepatannya itu misalnya kalau misalnya terus ada mobil kan harus berhenti gitu ya. Tapi kalau terus ada mobil ada hambatan diteruskan misalnya maka jadi atau misal ngerem ngedadak dan sebagainya itu kan sangat berhubungan dengan kehidupan nyata. Banyak sebetulnya ya hal-hal yang bisa
biasanya kalau saya mengajar itu suka mengajak teman-teman guru menampilkan RPP. Jadi dari RPP itu akan terlihat mendalam dan tidaknya. Pertama, contohnya di dalam pembelajaran mendalam itu harus ada pemantik. Pemantiknya harus dikaitkan dengan isu ataupun kasus gitu ya. Kasus yang terjadi yang sedang hot, misalnya yang sedang ramai isunya. Misalnya kalau pelajaran PPKN nih dengan negara sekarang yang seperti ini, atau misalnya bahasa Indonesia bagaimana berpikir literat itu dengan menampilkan berita-berita yang hoax barangkali ya, anak-anak ini harus bisa membedakan yang hoax dan bukan, atau misalnya dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya, dalam pelajaran PPKN dan sebetulnya itu banyak semua pelajaran kita itu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, isu kasus yang muncul gitu ya. Jadi sekarang itu yang penting itu. Jadi bagaimana belajar itu tidak menjauhkan dari kehidupan kontekstual mereka di dalam rumah, di dalam masyarakat, begitu kira-kira. Jadi tidak harus IT gitu ya, tapi bagaimana kontekstualnya hadir dalam pembelajaran. Begitu. Gimana, Bu? Ya, sangat luar biasa. Terima kasih, Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa diterima ya, Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Ius. Bu Dokter izin konfirmasi, kira-kira berapa penanya Bu ya? Apa sampai tergantung Bapak aja. Sekarang mah kan udah bebas ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya, karena masih ada waktu ini sekitar 20 menit nih. Berikutnya ada dari MTSN 12 Ciamis, Bu Oop Muharawati. Silakan Bu Oop. Ciamis ya. Jangan-jangan pernah saya ajar juga nih, Ciamis. Assalamualaikum Bu Oop Muharawati, kira-kira bisa diaktifkan suaranya Bu, bisa di-on? Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak. Maaf itu ya videonya ditutup. Maklum di Raja Desa di desa Pak. Maaf ya Bu. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama terkait penyusunan perencanaan pembelajaran mendalam. Itu kan di sana ada di desain pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran. Apakah bisa tujuan yang dicantumkan dalam perencanaan pembelajaran itu lebih dari satu? Itu yang pertama ya Bu ya. Kemudian apakah setiap perencanaan pembelajaran mendalam itu hanya untuk satu pertemuan atau boleh untuk beberapa pertemuan? Nah, yang ketiga, di asesmen pembelajaran itu kan silakan, nggak apa-apa Bu, silakan. Ya biar saya sampaikan ke guru-guru di madrasah ya Bu ya, karena mungkin mereka memang dalam proses mencari tahu hal ini gitu. Yang ketiga, terkait asesmen itu kan di sana itu lengkap semuanya dari asesmen awal, asesmen sumatif sama formatif gitu ya. Walaupun asesmen awal dan formatif itu hampir sama lah gitu ya. Apakah harus asesmen awal itu formatif? Ya, apakah harus sekumplit saat kita dulu membuat RPP? Di sana kan kalau dulu membuat RPP itu di penilaian itu sampai ke soal, sampai ke kunci jawaban, sampai ke kisi-kisinya itu tercantum di sana gitu ya. Si soal-soal yang akan disampaikan ke anak. Apakah harus sekumplit seperti itu atau hanya bagian-bagian yang penting saja gitu yang dituliskan dalam perencanaan pembelajaran mendalam, karena memang pasti selalu banyak persepsi ya Bu ya, misalkan dari arahan pengawas, dari arahan kepala madrasah, ataupun dari temuan rekan-rekan guru di sosial media ataupun dari online gitu kan, pasti itu banyak masukannya gitu. Jadi apakah harus sekumplit itu ataupun hanya inti-intinya saja? Itu saja Ibu, terima kasih. Baik Ibu. Ini mengenai tujuan pembelajaran, Ibu barangkali Ibu ngajar apa Bu? Maaf. Saya guru matematika Bu. Guru matematika kelas fase? Kelas sekarang nggak mengajar Bu. Oh, sekarang nggak mengajar ya. Baik, barangkali saya akan memperlihatkan dulu ya CP terbaru Ibu Bapak ya.
Ini saya share dulu atau barangkali saya ingin bersama-sama dengan Ibu Bapak ya membuka sebetulnya di mana ada dokumen atau regulasi yang bisa saya pelajari begitu ya. Jadi Ibu Bapak sebentar ini mana ya pilihnya screen dokumen adspend. Oke, saya tidak menemukan. Nah, Ibu Bapak bisa apa namanya buka ya di dalam kalau terhubung internet ya, itu Ibu Bapak bisa buka mengkliknya itu adalah kurikulum.kemdikbud.go.id. Nah, silahkan kalau ada yang mau membuka. Nanti di dalam kurikulum.kemdikbud, misalnya Ibu Bapak pegang HP atau laptop boleh ya, kurikulum.kemdikbud.go.id. Nanti di sana itu ada panduan asesmen dan pembelajaran, ada juga CP terbaru. Nah, CP terbarunya saya tayangkan Ibu Bapak ya. Ini CP terbaru. Yang saya tadi katakan bahwa CP yang terbaru adalah 1.600 halaman, 1.691 halaman. Ini. Nah, di sini Ibu Bapak sebelum membuat tujuan harus tujuan itu kan dibuat dari CP ya. Nah, ini CP. Nah, misalnya Ibu Bapak CP-nya apa namanya? Apa ya? Matematika lah ya, matematika SD supaya nanti berhubungan dengan yang akan dipelajari Ibu Bapak. Karena ini Ibu Bapak di dalam Alif ini adalah sebuah media yang saya udah mempelajari juga ya, sudah melihat gitu ya. Alif ini sangat berguna untuk Ibu Bapak ya. Karena apa? Selain dia memanfaatkan digital yang sangat dekat dengan anak zaman sekarang gitu ya, interaktifnya juga ada dan juga mereka itu dengan belajar itu menyenangkan, jadi tidak terasa mereka belajarnya, tapi mereka akan paham. Namun demikian RPP tetap harus dibuat gitu ya. RPP itu mengacu ke CP. Nah, di sini ada CP. Contoh kalau matematika itu taruhlah halaman 106 ya, 106. Nah, ini ya. Untuk fase ini cara mengekstrak apa? Tujuan ya, Ibu Bapak, ini saya gambarkan bagaimana tujuan itu bisa dibuat ya. Misalnya contoh nih, capaian pembelajaran fase A untuk kelas 1 dan 2 SD. Di sini untuk bilangan, karena kan ada elemen bilangan, ada elemen aljabar, ada pengukuran, ada geometri, ada analisis data dan peluang. Itu elemennya. Nah, contoh misalnya elemen bilangan, menunjukkan pemahaman yang memiliki institusi bilangan atau nomor sen pada bilangan cacah sampai 100. Artinya di sini ada titik koma. Ibu bisa menjadikan sekelumit kalimat ini menjadi sebuah tujuan setara KD. Nanti tujuan umum lah anggap. Dari tujuan yang satu ini, Ibu Bapak bisa membuat pertemuannya itu bisa beberapa pertemuan. Satu pertemuannya dari tujuan ini Ibu Bapak jabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus. Tujuan pertama, misalnya pertemuan pertama tujuan khususnya ada 3 misalnya, tapi berhubungan dengan ini. Untuk menunjukkan pemahaman itu yang pertama misalnya atau disebut tujuan khusus itu disebut IKTP, indikator ketercapaian, atau disebut apa ya? KKTP boleh, atau disebut indikator saja, atau disebut indikator khusus. Jadi kalau Ibu misalnya membuat satu kalimat ini menjadi tujuan umum, maka dia akan beranak setiap pertemuannya tergantung Ibu Bapak. Artinya satu RPP itu,
satu tujuan, tapi tujuan yang setara KD, di mana tujuan itu bisa dijabarkan lagi menjadi tujuan khusus sesuai dengan implementasi dari pengalaman belajarnya. Memahaminya mau apa saja, mengaplikasinya mau apa saja, dan merefleksinya mau apa saja. Sehingganya pengalaman belajar dengan tujuan itu seiring, selaras, dan begitu pula dengan asesmennya. Begitu Bu ya. Jadi satu RPP kalau di dalam panduan asesmen yang baru, Ibu Bapak terlihat nggak sekarang? Berubah nggak panduan? Atau masih cepet? Halo? Sudah berubah, Bu. Sudah panduan ya. Nah, di dalam panduan ini di sini dikatakan halaman berapa ya? Bentar. Nih, kan tadi CP ya. Nah, kalau kita menganalisis CP, maka Ibu Bapak analisis CP itu diekstrak menjadi TP itu ada 3 cara. Pertama, nih di halaman ini ya. Nah, merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu Ibu Bapak cukup menuliskan kompetensi dan lingkup materi, ya. Nah, ini dijabarkan menjadi 3 cara. Boleh alternatif 1, merumuskan tujuan secara langsung berdasarkan CP. Seperti tadi saya katakan bahwa CP yang tadi bisa dipenggal satu-satu menjadi tujuan pembelajaran. Tapi itu masih secara umum. Itulah yang disebut setara KD, ya. Kemudian bisa juga Ibu Bapak merumuskan tujuan itu dengan menganalisis kompetensi ataupun konten. Contoh, saya balik lagi ke CP terbaru ya. Misalnya menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan, ini pada bilangan cacah berarti kan kompetensinya menunjukkan pemahaman. Nah, kemudian kontennya intuisi bilangan ya pada bilangan cacah sampai 100. Nah, sampai sini. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak, oh di sekolah saya mah menunjukkan pemahaman itu agak sulit, boleh nggak diturunkan? Nah, itu berarti analisis kompetensi. Atau menunjukkan pemahaman mau dinaikkan dengan menerapkan. Boleh tidak? Boleh. Berarti Ibu Bapak ini dikatakan menganalisis kompetensi. Nah, begitu pula dengan konten. Kontennya apakah cukup bilangan cacah sampai 100 atau mau dipecah lagi? Silakan, itu tergantung Ibu Bapak. Sehingganya nanti Ibu Bapak mendapatkan beberapa tujuan. Taruhlah dari bilangan ini misalnya kalau misalnya langsung diturunkan dari CP, berarti ini 1 sampai 100. Berarti lanjut ke sini sampai 20 ini 1 misalnya ya. Terus lanjut lagi sampai sini berarti ini 2, lanjut lagi ini 3, berarti ada 3 kalau Ibu Bapak mau langsung. Kalau Ibu Bapak mau misalnya ada analisis dulu kompetensi, maka misalnya dari 3 yang titik koma ini, oh ini sampai sini 100 sampai sini mengurai bilangan misalnya ya, kemudian ini sampai 20, ini 3 misalnya. Maka kalau Ibu Bapak mau memecah lagi kompetensi ini boleh, berarti misalnya untuk bilangan ini jadi 5 tujuan misalnya ya, silakan oleh Ibu Bapak. Ini harus dikaji dengan kelompok belajar atau kombel ya, komunitas belajar di lingkungan sekolah Ibu Bapak. Karena ini dibuat bersama-sama. Fase A itu berarti kelas 1 dan kelas 2 gitu ya. Nah, ini harus sama-sama. Sehingga didapatkanlah nanti TP-TP itu sampai dengan analisis data dan peluang banyak. Nah, baru diurutkan, maka pada saat Ibu Bapak mengurutkan ini semester 1 kelas 1, ini semester 2 kelas 1, atau semester 1 kelas 2, semester 2 kelas 2, itu disebut dengan alur. Ya, bahasanya tetap bahasa tujuan, hanya dipasangkan di semester mananya, itu disebut alur. Gitu Ibu Bapak. Nah, dari tujuan itu, satu tujuan, Ibu Bapak baiknya 1 RPP, tapi pertemuannya boleh lebih dari 1, begitu. Dan di dalamnya harus ada pengalaman belajarnya, seperti apa memahaminya, seperti apa mengaplikasinya, seperti apa merefleksinya. Begitu, gitu ya. Nah, kemudian tadi berhubungan dengan asesmen, apakah harus lengkap? Silakan kembali lagi ke Ibu Bapak. Kalau formatif kan tadi tujuannya itu untuk memperbaiki pembelajaran, sehingganya Ibu Bapak kalau
bentuk dari asesmen kan tidak harus tes tulis gitu ya. Jadi banyak, misalnya mau peta konsep atau mau anak itu secara kinestetik, unjuk kerja dan lain sebagainya, itu silahkan. Jadi tidak harus tes tulis gitu ya. Nah, kemudian rubriknya harus ada nggak? Silahkan. Unjuk kerja, kemudian tes tulis itu pasti ada rubrik. Silahkan Ibu Bapak buat. Kalau misalnya, saya masih belajar nih, nantilah rubrik mah, boleh gitu. Jadi sesuaikan saja gitu ya. Dengan, kan yang penting Ibu Bapak mau melangkah begitu ya. Mau melangkah di dalam mencapai, gak ada yang sempurna Ibu Bapak ya. Mau melangkah mencapai sesuatu yang barangkali bukan sempurna lah, mendekati begitu. Jadi silahkan. Itu ya untuk tujuan pembelajaran ya Ibu ya. Kira-kira ada yang mau belum paham atau kira-kira sudah kebayang gitu? Nah, ini panduan asesmennya Ibu Bapak. Jadi tadi ditulis ya, nanti di linknya saya kasih ke Pak Arif, kurikulum.kemdikbud.go.id, itu semua ada di sana. Jadi Ibu Bapak bisa mengacu ke sana. Nah, ini di sini juga dikatakan Ibu Bapak ada asesmen sumatif dan formatif bedanya. Nah, ini kan udah masuk ya. Di sini juga pembelajaran mendalamnya udah ada tuh ya, lengkap. Kemudian juga asesmennya ada. Jadi ini panduannya ada di mana? Nah, ini perencanaan asesmen bisa juga Ibu Bapak nanti buat di sini ya. Asesmen formatif itu di awal di dalam proses ya. Kemudian ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang asesmen formatif. Tidak berisiko tinggi, menggunakan berbagai teknik atau instrumen ya. Jadi tidak harus tes ya. Atau misalnya yang mudah yang disukai anak-anak pakai Kahoot. Atau barangkali di aplikasi platform Alif ya, yang nanti akan Ibu Bapak ini dapatkan juga gitu ya. Barangkali ada yang sudah soal-soal yang interaktif gitu, bisa digunakan, silahkan gitu ya, yang sesuai dengan materi atau tujuan pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan. Begitu. Baik Ibu yang dari Ciamis tadi. Bu. Ya. Siap, terima kasih Ibu, atur nuhun. Oke, sama-sama. Baik, Pak Arif, mangga. Baik, terima kasih Bu Dokter. Bapak Ibu, izin semuanya ya. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan ke pemateri kita ya Bapak Ibu ya. Ada banyak nih, tapi mohon maaf sekali karena waktu kita juga tinggal 5 menit lagi. Berhubung masih ada satu sesi ya, yang nanti akan disampaikan oleh Bu Dokter, yaitu sesi penugasan seperti itu. Jadi barangkali nanti 5 menit ini Bu Dokter atau pemateri kita ini akan menyampaikan penugasan kepada Bapak Ibu, yang mana penugasan ini termasuk salah satu dari kategori atau syarat Bapak Ibu mendapatkan sertifikat JP ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi menit ini kita manfaatkan Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali, jadi tidak semua pertanyaannya bisa kami respon. Tapi mudah-mudahan ya nanti Bapak Ibu bisa ikut di webinar kedua dan ketiga seterusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan merasa cukup dalam menuntut ilmu Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu dipelajari materi yang insya Allah nanti akan di-share oleh Bu Dokter Bapak Ibu ya. Nah untuk berikutnya, 5 menit berikutnya Bu Dokter, kami mohon Bu Dokter untuk menyampaikan terkait penugasan apa yang ingin diberikan kepada para peserta webinar ini, begitu Bu Dokter. Siap. Baik Ibu dan Bapak, karena ini stop dulu ya. Karena ini bagian dari sertifikatnya juga barangkali nanti dibutuhkan oleh Ibu dan Bapak ya. Ada berapa JP, tentunya ada tugas-tugas mandiri yang harus Ibu Bapak selesaikan. Untuk saat ini ya, karena konsep atau materi yang saya berikan kepada Ibu Bapak adalah tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Tentunya tugasnya adalah bagaimana Ibu Bapak membuat perencanaan pembelajaran mendalam ya, yang sesuai dengan yang tadi ya, konsep pembelajaran mendalamnya dan juga rambu-rambu atau poin-poin yang harus ada di dalam pembelajaran mendalam yang tadi sudah saya paparkan begitu ya. Nah, jadi tugasnya adalah membuat RPP
sesuai dengan pembelajaran mendalam. Dan satu kunci ya di dalam membuat RPP perencanaan pembelajaran, maka diawali dengan isu atau kasus yang kira-kira itu yang akan menyadarkan siswa atau nantinya siswa menjadi setelah dia tersadarkan dia akan melihat bagaimana keterkaitan pembelajarannya itu dengan kehidupan nyatanya gitu kontekstualnya, kemudian nanti diakhiri dengan bagaimana dia mendapatkan regulasi diri dari atau refleksi ya dari materi yang didapatkan. Jadi itu ya. Jadi di dalam RPP-nya harus terlihat gitu, terlihat itu. Jadi jangan hanya menemukan pengetahuan, menemukan konsep saja, tapi harus sampai dengan bagaimana menerapkan atau mengaplikasikan materi yang dia dapatkan begitu ya. Jadi tugasnya itu sudah kebayang lah tugasnya ya. Nah itu akan menjadi JP ya Pak Arif ya. Apalagi kalau dihubungkan barangkali dengan alifnya itu kan bisa ya kalau ibu bapak sudah mendapatkan tujuan-tujuan pembelajarannya itu kalau misalnya ada aplikasi di platform alifnya itu bisa dipakai ibu bapak jadi bisa dimasukkan ke dalam RPP ibu dan bapak begitu Pak Arif barangkali ya. Betul, Bu Dokter. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu ingin menginformasikan, nanti Bapak Ibu semuanya akan diberikan link ya. Pertama kan link daftar hadir sudah di-share di kolom chat. Nah, nanti Bapak Ibu yang bergabung di grup para peserta webinar ini, Bapak Ibu akan diberikan link untuk mengupload tugas gitu Bapak Ibu ya. Ya, betul. Nanti disampaikan oleh Bu Dokter, Bapak Ibu silakan upload di link yang akan kami berikan di grup ya. Itu nanti sebagai bukti Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas dan sebagai salah satu syarat di mana Bapak Ibu mendapatkan sertifikat JP itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung grup, silakan bergabung grup. Kalau memang belum tahu grupnya atau linknya belum dapat, silakan hubungi kami Bapak Ibu ya. Seperti itu. Bagaimana Pak kalau misalnya tugasnya itu belum sesuai dengan yang diharapkan kita kan kita masih belum tahu atau belum paham benar gitu mengenai RPP Deep Learning. Tadinya saya mau minta contoh Deep Learning yang bahasa Inggris kelas 10, 11, 12 karena kita di maksudnya di swasta. Jadi masih kurang begitu memahami juga. Ini juga tadinya mau minta di pertanyaan tadi minta ini sampel buat bikin sendiri, ternyata udah ditugaskan. Nah, gimana kalau misalnya belum sesuai dengan yang diharapkan begitu, mohon maaf. Nah, jadi Ibu sesuai tidak sesuai itu mah proses ya Ibu Bapak ya. Jadi di dalam membuat RPP memang tidak mungkin langsung tadi ya sempurna. Waduh, lagian RPP itu kan tergantung karakteristik sekolah Ibu, tergantung ibunya sendiri begitu ya. Nah, format memang tidak kami berikan. Kenapa? Karena format itu tidak ada sebetulnya gitu ya, format itu. Jadi yang ada adalah rambu-rambu yang harus ada di dalam RPP gitu. Jadi silakan Ibu Bapak action ya semampu Ibu Bapak sesuaikan dengan apa yang Ibu Bapak pahami begitu. Jadi saya tidak melihat untuk sesuai tidak sempurna atau tidak. Yang penting Ibu Bapak mencoba dulu. Karena kan selama ini ada yang ATP, ada yang ATM, ATP itu plek-plek-plek gitu ya, amati tiru plek-plek-plek gitu ya sampai sekolahnya tidak diganti dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu barangkali ada yang ATM, ada yang menemukan nih, oh sesuai nih, ada dimodifikasi. Nah, itu juga lebih mending ya. Tapi ada juga yang mau membuat nih, nyoba sendiri. Ya, itu berarti guru yang mau berkembang gitu. Jadi silahkan balik lagi ke motivasi Ibu Bapak ya. Yang penting Ibu Bapak dari tadi paparan saya tadi mudah-mudahan ada manfaat gitu yang Ibu Bapak dapatkan bagaimana pembelajaran mendalam itu harus diimplementasikan begitu ya. Kemudian di dalam tadi juga materi-materi yang akan saya berikan kan ada tuh komponen minimum. Nah, boleh Ibu Bapak juga mengambil dari situ ya, mengambil bukan format sih yang 4 bagiannya itu gitu. Jadi diikuti aja Bu
sayang, materinya Bu Dokter di-share lagi aja ya. Ya, materinya nanti saya share ya di grup ya. Oke. Maaf Bu Dokter, Ya, mangga saya silakan. tadi mencoba untuk masuk di grup tapi selalu gagal itu, gagal mendapatkan info grup begitu, tertulisnya. Di grup WA ya. Pak Arif ya. Silakan Ibu, saya sudah kirim di kolom chat ya. Silakan diklik linknya. Itu linknya sudah bisa langsung diklik ya Bu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal dikliknya. Kalau memang Bapak Ibu masih susah juga untuk bergabung, Bapak Ibu bisa menghubungi kami ya. Ada saya, nanti saya share nomor kontak saya di kolom chat. Ada juga Pak Dian nanti ya. Iya, Seperti baik Pak. Oke. Terkait Bu, terkait mangga. dengan tugas yang tadi RPP itu, ada deadline-nya gitu, atau iya. akan dibicarakan lebih lanjut di grup atau bagaimana? Jadi begini, untuk dari saya itu RPP-nya kalaupun tidak lengkap misalnya ya, nggak apa-apa karena Ibu Bapak nanti kan akan ada bagian tentang model, strategi dan lain sebagainya di seri kedua. Jadi Ibu Bapak nanti revisi lagi gitu ya. Nanti di akhir asesmen dan ini revisi lagi boleh. Cuman kalau untuk deadline-nya silahkan ke Pak Arif. Bu Dokter, mohon live dulu, ada webinar lain soalnya ya. Live dulu, Ya, ada Pak. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana Ibu? Ya, saya mau tanya, ketika kita mau buat modul pembelajarannya, apakah harus lengkap dengan asesmen dan LKPD-nya? Kalau Ibu memang sudah ada gambaran silahkan Bu. Jadi nanti bisa direvisi lagi pada saat Ibu mendapatkan materi di seri kedua tentang model gitu ya. Nanti kan akan ada seri kedua tentang metode model. Nah, Ibu bisa perbaiki gitu. Jadi boleh silahkan. Jadi sekemampuan Ibu, sejauh mana Ibu pernah membuat RPP begitu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Baik, Bu Dokter izin karena waktu juga sudah jam 9 lewat Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf sekali, memang ini materinya sangat inspiratif, sangat seru, Masya Allah saya sendiri kadang nggak kerasa tadi ya Bu Dokter ya, penyimak dan sebagainya gitu ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu terkait tadi materi yang disampaikan oleh narasumber kita, Bu Dokter, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti akan dikirimkan materinya. Kemudian Bapak Ibu juga tadi sebagaimana yang saya sampaikan ada penugasan untuk membuat RPP Deep Learning ya. Jadi ada yang bertanya waktunya kapan, deadline-nya kapan, bagaimana Bapak Ibu. Maka deadline-nya Bapak Ibu, kami beri waktu Bapak Ibu 1 bulan ya. 1 bulan sampai nanti Bapak Ibu bertemu dengan webinar seri kedua. Karena webinar ini nyambung ya Bapak Ibu ya. Jadi webinar 1 ke webinar seri kedua, nanti webinar seri ketiga itu saling berkesinambungan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu jangan khawatir, silakan yang sudah bergabung di grup, Bapak Ibu boleh bertanya ya jika memang masih ada ketidakjelasan atau masih ada bingung dan sebagainya, boleh ditanya di grup ya nanti ya. Insya Allah saya akan respon bersama rekan saya Pak Dian nanti. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi ya, mudah-mudahan juga bagi Bapak Ibu menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi juga supaya menjadi lebih profesional. Pada intinya ini adalah bukan hari terakhir kita belajar ya. Siapa tahu kita akan bertemu lagi dengan Bu Dokter, narasumber kita ini, dan juga mungkin akan ada narasumber lain berikutnya yang insya Allah Bapak Ibu juga akan didampingi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf sekali, kita hargai profesional waktu karena mungkin Bu Dokter juga ada kegiatan lain, terutama ini sudah jam 9 ya. Apalagi kalau di daerah Wita mungkin sudah lewat. Jam 10 ya. Jam 10 lewat. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf agenda ini kita tutup Bapak Ibu ya. Apa yang tadi disampaikan Bu Dokter, mudah-mudahan menjadi berkah manfaat. Dan mari kita doakan Bu Dokter juga supaya Bu Dokter sehat selalu, berkah ilmu. Amin. Amin. Kemudian juga mohon ditunggu nanti insya Allah akan mengirim materinya kepada kami dan kami akan share di grup ya Bapak Ibu ya. Pada akhirnya mari kita tutup agenda kita. Amin.
mendalam. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat Semangat malam. selalu untuk belajar. Amin. Amin ya. Terima kasih, Bu. Amin. Foto bersama, foto bersama. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Hati-hati, kasih. share ya, ya materinya ya.